Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kita bertemu kembali dan saya berharap kalian ada semua dalam keadaan baik. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau di pagi hari ini Tuhan masih memberi kekuatan, kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan sebelum kami melangkah jauh di sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Urapi kami semua, baik kami yang menyampaikan renungan kebenaran firman-Mu, maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami boleh bersama-sama dikuatkan oleh Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang buah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, dinikmati, dan dirasakan oleh seseorang. Kalau dari pohon, kita bisa mengetahui pohon itu baik atau tidak, itu adalah dari buahnya. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23, di situ Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa buah roh itu adalah, mari kita lihat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari sekian rasa pada buah roh, ada satu yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang kemurahan. Ya, berbicara kemurahan itu identik dengan murah hati. Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu artinya adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Dan di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa hendaklah kebaikan hati kita itu diketahui oleh semua orang. Ya. Jadi seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa ini harus dapat dinikmati oleh orang lain. Kalau hanya di dalam hati dan pikiran kita saja terbersit untuk menolong orang lain atau untuk mengasihi orang lain, tetapi tidak ada tindakan di dalamnya, maka itu belum dalam bentuk buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi sebagai orang-orang percaya, seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, kebaikan hati kita itu hendaknya dapat dinikmati oleh semua orang. Ya, murah hati itu tidak hanya dalam bentuk memberi suatu barang, ya, tidak hanya. Tapi kita bisa memberi perhatian kita kepada orang lain. Kita bisa memberi dukungan kita kepada orang lain. Saat seseorang membutuhkan dukungan, kita memberi kata-kata penguatan pun itu sudah sangat bersyukur. Mungkin orang tersebut sudah sangat bersyukur. Oh, masih ada yang mempedulikan saya. Jadi sebagai orang-orang percaya, hendaknya kita menunjukkan kemurahan hati kita kepada semua orang. Tidak hanya berbentuk barang seperti yang saya sampaikan tadi. Tindakan kita, perhatian kita juga bisa. Ketika kita bersedia mendengarkan keluhan orang lain pun, itu adalah satu kemurahan hati. Ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kemurahan hati ini? Beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Joshua menyampaikan bahwa ini adalah buah roh. Jadi pekerjaan dari Roh Kudus. Untuk kita mendapatkan kemurahan ini, sifat murah hati ini, berarti Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati kita. Jadi mari biarkan Roh Kudus itu bekerja sepenuhnya
di dalam hati maupun pikiran kita, sehingga kita bisa memiliki sifat ini. Lalu yang kedua adalah di dalam Roma 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, itu adalah karunia daripada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada orang yang memang dia mau beri. Mari kita meminta kepada Tuhan, Tuhan beri kepadaku kemurahan hati supaya aku bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarku. Mari kita meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada orang yang mau dia beri. Bukan karena tindakan seseorang. Bukan karena apa yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi itu semua karena karunia daripada Tuhan. Jadi dua hal ini, untuk kita boleh memiliki kemurahan hati, mari hidup di dalam Roh Kudus. Terus biarkan Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita. Hari lepas hari kita biarkan Roh Kudus. Dan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan karuniakan kepadaku kemurahan hati itu. Supaya aku bisa juga mengaplikasikan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanku. Dan apa yang akan kita terima ketika kita murah hati? Di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Kata berbahagia di situ adalah sama juga dengan diberkati. Saya dan saudara akan diberkati. Kita tidak akan bertambah miskin ketika kita memiliki sifat kemurahan hati. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 25 di sana menjelaskan ada banyak orang yang menyebar harta tapi tidak menjadi miskin, ya. Tapi ada banyak juga orang yang berhemat tetapi tidak juga menjadi berkelimpahan. Mari miliki kemurahan hati di dalam hidup kita supaya Tuhan boleh senantiasa memberkati hidup saya dan hidup saudara. Puji nama Tuhan. Ini renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh kami aplikasikan di dalam hidup kami. Kami boleh lakukan. Kami tidak sekedar menjadi pendengar-pendengar saja. Tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bekerja Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Dan kuasai kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hati